Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab 2097 di part yang ke-435. Ketika melihat Yi Chen, seketika Yi Changmin langsung marah dan bertanya, "Yi Chen, kamu sudah janji bahwa 7 hari kemudian akan membiarkan aku pergi. Mengapa masih tidak membiarkan aku pergi?" Selesai berbicara, dia melihat Hong Wu yang berdiri di sebelah Yi Chen, bertanya dengan kesal, "Bajingan itu secara pribadi menahanku lebih lama 2 hari. Benar-benar pantas mati." Yi Chen berkata dengan nada ketus, "Menahanmu lebih lama 2 hari adalah maksudku." "Maksudmu?" Yu Changmin marah sekali dan bertanya, "Jelas-jelas kamu bilang 7 hari. Mengapa berubah menjadi 9 hari? Berdasarkan apa?" Chen mendengus berkata dengan datar, "Apakah kamu adalah bibiku? Tidak mudah bagimu untuk datang sekali. Bagaimana bisa hanya tinggal 7 hari langsung pergi? Bagaimanapun harus tinggal lebih lama. 2 hari baru pergi. Menurutmu benar tidak?" Changmin marah sekali dengan sikap Yi Chen yang acuh tak acuh, bertanya dengan penuh amarah, "Yi Chen, kamu tidak perlu menunjukkan keramahan yang munafik. Apa aku tidak tahu kamu? Aku beritahu kamu, lebih baik kamu tidak melakukan trik buruk apapun. Cepat lepaskan aku." Yi Chen menggeleng dengan pelan, menghela napas dan berkata, "Kelihatannya waktu 9 hari sama sekali tidak bisa menahan amarahmu. Cuaca di Yanjing terlalu kering dan panas. Api amarahmu begitu besar. Pulang ke sana pasti akan lebih marah lagi. Menurut aku lebih baik kamu tetap tinggal beberapa hari lagi di Jinling. Setelah amarahmu hilang sepenuhnya baru pergi." Selesai berbicara, dia segera berkata, "Hong Wu," yang ada di sebelahnya. "Hong Wu." Hong Wu segera melambaikan tangan, "Master Yi, Anda ada perintah apa lagi?" Chen sambil tersenyum mengatakan, "Bibiku ini masih perlu tinggal beberapa hari lagi di Jinling. Selama beberapa waktu ini harus merepotkanmu untuk terus mengawasinya dengan ketat. Semuanya sama seperti sebelumnya." Hong Wu segera bertanya, "Master Yi, berapa hari yang Anda maksud? Detailnya berapa hari?" Chen berpikir sambil tersenyum mengatakan, "Begini, masih 7 hari bukan? Genapkan seminggu. Lebih mudah hitungannya. Jika 7 hari ini masih tidak bisa, maka itu membuktikan bahwa emosi bibiku terlalu membara. Kalau begitu kita beri dia pengobatan besar." Hong Wu sambil tersenyum mengatakan, "Baik, Master Yi, aku sudah tahu." Saat ini yang dipikirkan dalam hati Yi Chen adalah, "Kamu Yi Changmin pikir dirimu adalah putri sulung keluarga Yi, maka berani seperti Ibu Suri datang ke Jinling menyalahgunakan kekuasaanmu. Selain itu sekarang masih bersikeras tidak mau berubah karena kamu keras kepala, maka jangan salahkan aku kejam. Aku tidak percaya tidak bisa menyembuhkanmu." Mendengar apa yang Yi Chen katakan, dalam sekejap raut wajah Yi Changmin pucat pasi. Ketika nada bicaranya menjadi lembut sambil terisak-isak memohon, "Yi Chen, kamu tidak boleh seperti ini. Selama 9 hari ini aku sudah tersiksa hingga tidak mirip orang. Apakah kamu tahu selama 9 hari ini hari-hari apa yang aku jalani? Sudah jika hanya makan dengan makanan yang tidak enak, tidak ada sabun pencuci wajah, juga tidak ada masker wajah, bahkan krim mata juga tidak ada. Sekarang kondisi kulitku sangatlah buruk. Kembali masih butuh waktu 1 bulan perawatan baru bisa pulih kembali. Jika kamu mengurungku 7 hari lagi, maka kulitku benar-benar akan rusak habis." Chen menghilangkan senyuman di wajah
dan berkata dengan tegas, "Bibiku yang baik, kamu masih belum paham mengapa aku mau membiarkanmu tinggal di Jinling, tinggal di sini. Aku membiarkanmu tinggal di sini karena kamu ingin memperbaiki sifat, karena aku ingin memperbaiki sifatmu, belajar menahan diri. Kamu bisa melakukannya. Aku akan melepaskanmu. Kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan terus membiarkanmu tinggal di sini sehingga kamu sanggup melakukannya. Mengenai kulitmu baik atau buruk, apa ada hubungannya denganku?" Di dalam hati Yi Changmin marah sekali, tapi dia tetap memohon dengan ekspresi wajah sedih. "Yichen, aku adalah bibimu. Kita sekeluarga. Bagaimana kamu bisa memperlakukan seperti ini?" Yichen sambil tersenyum mengatakan, "Aduh, sekarang kamu mulai menganggapku sebagai keluarga. Ketika kamu datang dari Yanjing dan berbuat sesuka hati tanpa memperdulikan perasaan orang lain, mengapa tidak menganggapku sebagai keluarga? Ketika kamu omong kosong di hadapan ibu mertuaku, mengapa tidak menganggapku sebagai keluarga?" Yi Changmin tanggung sekali berdalih mengatakan, bukankah aku juga demi kebaikanmu?" Yichen sambil tersenyum mengatakan, "Ternyata semua yang kamu lakukan itu demi kebaikanku." Yi Changmin berkata dengan datar, "Aduh, tentu saja itu. Aku adalah bibimu. Tidak demi kebaikanmu, lalu demi kebaikan siapa?" Yi Changmin tepuk tangan sambil tersenyum berkata, Kalau begitu sungguh kebetulan sekali. Bibi, semua yang aku lakukan saat ini adalah demi kebaikanmu. Kamu jangan sampai mengecewakan bakti padamu." Selesai berbicara, dia menatap Yi Changmin dengan ekspresi serius. Lanjut mengatakan, "Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Pertama, kamu tinggal di sini selama 7 hari. Dalam waktu 7 hari ini kamu tidak boleh memarahi orang, tidak boleh menggila, tidak boleh berteriak-teriak di sini. Jika kamu bersikap baik selama 7 hari, aku akan meminta orang melepaskanmu." Setelah mendengarnya, Yi Changmin segera bertanya, "Pilihan kedua apa?" Yichen berkata dengan dingin, "Pilihan kedua, tinggal sebulan lagi di sini. Dalam waktu sebulan ini, kamu ingin memarahi orang, maka marah saja. Kamu ingin menggila, maka gila saja. Kamu ingin berteriak-teriak, lalu lakukan saja sesuka hatimu. Sebulan kemudian, aku lihat suasana hatimu baik atau buruk. Jika suasana hatiku baik, maka kamu bisa langsung pulang. Tapi jika suasana hatiku tidak baik, maka maaf, mungkin aku akan menahanmu selama beberapa waktu lagi. Baik-baik melaksanakan tugasku sebagai tuan rumah." Yi Changmin sungguh kalut. Meskipun di dalam hatinya tetap membenci Yichen, tapi setelah serangkaian kata-kata Yichen ini, dia tidak berani tawar-menawar lagi dengan Yichen. Dia sudah menyadari bahwa sifat dan cara bertindak Yichen tidak bisa ditekan oleh dirinya. Ditambah lagi di Jinling adalah daerah kekuasaan Yichen. Sekarang tuan besar yang memihak pada Yichen, dirinya kecuali bersabar, tidak ada cara lain lagi. Tidak mampu menyinggungnya. Memang tidak mampu menyinggungnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan kemarahan dan ketidakpuasan dalam hatinya, berkata dengan baik-baik, "Baik, aku pilih yang pertama." Yichen menganggukkan kepala, berbalik dan berkata pada Hongwu, "Hongwu, kamu sudah dengar semuanya. Dalam waktu 7 hari ke depan, kamu harus menyuruh orang mengawasinya dengan ketat. Jika masih berteriak-teriak, menjerit dan memarahi orang, kamu langsung memberitahuku." Hongwu segera berdiri tegak, berkata dengan tegas, "Master Yi, tenang saja. Aku pasti akan menyuruh orang mengawasinya dengan ketat." Yichen mengiyakan lalu berkata, "Jika dia berperilaku baik, begitu waktu 7 hari tiba, langsung antar dia ke bandara. Juga tidak perlu secara khusus meminta petunjukku." "Baik, Master Yi." Yichen lalu melihat ke arah Yi Changmin, berkata dengan serius, "Bibi memintamu tinggal di Jinling bukanlah tujuanku. Membiarkanmu belajar menghormati orang baru kunci utamanya. Aku sudah mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Kamu baik-baik bersikap saja.
Selesai berbicara, dia juga malas berbicara lagi dengan Yi Changmin, berbalik dan keluar. Di dalam hati Yi Changmin penuh kemarahan tapi tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun. Dia bahkan tidak berani bertindak keras untuk melampiaskan emosinya. Sangat takut sekelompok bawahan Yi Chen ini bermasalah lagi dengannya. Meninggalkan desa Cheng Jong, Hongwu sangat berterima kasih juga merasa malu, berkata kepada Yi Chen, Master Yi, aku yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, masih perlu Anda yang menyelesaikannya untukku. Sungguh maaf sekali, sudah membuat masalah untukmu. Di dalam hati Hongwu, dia sungguh merasa malu sekali. Pada waktu itu, Yi Chen sudah bilang agar dirinya melepaskan Yi Changmin setelah 7 hari. Kemudian, tapi setelah batas waktu 7 hari tiba, dirinya tidak berani langsung melepaskannya. Selain itu, masih berpikir tunggu sebentar Yi Chen kembali, baru melepaskannya setelah dilaporkan pada Yi Chen. Tapi saat itu dirinya tidak berpikir jika karena hal ini menyinggung perasaan Yi Changmin, maka tidak akan berakhir dengan baik. Orang seperti Yi Changmin bagi Hongwu pasti tokoh penting yang berkekuatan hebat. Jika dia ingin mempermainkan Hongwu dan keluarganya, maka Hongwu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi dia sangat berterima kasih Yi Chen datang pada saat ini, menggantikan dia memikul masalah ini. Selain itu dia juga berterima kasih pada Chen Jekai. Jika bukan Chen Jekai yang mengingatkan, mungkin dia sama sekali tidak berpikir akan hal ini. Kemungkinan besar sampai saat Yi Changmin datang untuk membalas dendam, dia masih belum mengerti sebenarnya karena apa. Yi Chen melihat dia berterima kasih padanya, melambaikan tangan sambil berkata, kamu bekerja untukku, tidak perlu begitu sungkan padaku. Selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Jekai yang ada di sebelah. Dia berpesan, Tuan Chen, kamu harus mengawasi Suroli lebih ketat lagi. Selain itu juga lebih memperhatikan pergerakannya dalam keluarga Su saat ini. Chen Jekai langsung mengangguk dan berkata, Tuan muda tenang saja. Sekarang juga aku pergi atur mata-mata yang ada di Yanqing untuk bantu aku mengawasi keluarga Su. Yi Chen lalu berkata, sudahlah Hongwu, pergi sibuk saja. Tuan Chen, antar aku pulang. Yi Chen naik Rolls Royce milik hal pertama yang dilakukan adalah menelepon itu Nanako yang jauh di Jepang. Satu sisi ingin memberi dia kabar, di sisi lain ingin mencari tahu situasi di Jepang. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya, di bab berikutnya, di video selanjutnya.